Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, usai menganiaya kekasihnya, GR, anak anggota DPR RI, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan di tempat hiburan malam hingga korbannya tewas dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara pelaku GR sempat meminta rekaman CCTV kepada pengelola karaoke. Pengelola tempat hiburan malam membeberkan kronologi pelaku dan korban saat datang ke lokasi pada Selasa malam lalu. Keduanya datang secara bersama dan bertemu temannya yang telah memesan salah satu ruang di tempat hiburan malam menjelang dini hari. Tak berselang lama, keduanya keluar ruangan. Pelaku sempat 2 kali ingin melihat rekaman CCTV kepada security, namun manajemen tidak memberikannya lantaran CCTV dikelola mal. Manajemen juga menjelaskan tubuh korban ditemukan di luar area karaoke. Ruangan nomor 7 yang dipesan pelaku masih disegel guna kepentingan penyidikan. Pada pukul 11.50, Pak Yuna dan teman-temannya keluar dari outlet, di mana pelaku dan korban masih di dalam di room 7. 10 menit kemudian baru pelaku dan korban keluar dari outlet dan jalan menuju lift. Nggak lama kemudian, sekitar 10 menit, pelaku dan korban kembali lagi ke black hole, menanyakan tentang CCTV kita. Jadi pelaku menyatakan bahwa ingin melihat CCTV di lift. Waktu itu alasannya adalah ingin lihat CCTV karena ceweknya ini jengkel karena merasa ditampar oleh para pelaku. Usai menganiaya kekasihnya hingga tewas, GR 31 tahun diringkus anggota Polrestabes Surabaya. Polisi menunjukkan barang bukti berupa foto rekaman CCTV saat pelaku menganiaya DSA 28 tahun. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami luka di kepala, perut, dan lengannya. Adapun inisial korban DSA, perempuan 28 tahun, asal Sukabumi dan tinggal di apartemen Angling Orchard BTC Surabaya. Atas dengan fakta-fakta penyidikan yang disesuaikan dengan kronologis yang didukung dengan alat bukti, maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Rahmat Hidayat dan Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, pasangan suami istri di Lumajang ditangkap polisi karena menipu tetangganya hingga puluhan juta rupiah dengan modus menggandakan uang. Pelaku yang melarikan diri akhirnya dibekuk polisi di wilayah Kota Blitar. Pasangan suami istri ST 61 tahun dan M 51 tahun warga Kecamatan Pronojiwo Lumajang tak berkutik di gelandang tim Resmob Polres Lumajang. Pasutri ini ditangkap lantaran dilaporkan oleh tetangganya MM 45 tahun atas dugaan penipuan. Hasil penyelidikan sementara, modus yang dilakukan para tersangka adalah menawarkan keahliannya menggandakan uang hanya dengan menjalani sejumlah ritual. Namun meski korban telah berulang kali melakukan ritual, uang korban tak kunjung bertambah, bahkan dibawa kabur pelaku. Polisi akhirnya membekuk pelaku di Kota Blitar. Kedua tersangka ini memanfaatkan dengan menawarkan bahwa dua tersangka ini bisa menggandakan uang. Akhirnya dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai 2023 total uang yang sudah diberikan kepada tersangka kurang lebih 80 juta rupiah dengan cara menjanjikan bisa menggandakan uang ini dengan melalui ritual-ritual, diantaranya dengan memandikan korban, menyiram dengan air laut, dilakukan di 2 TKP. Yang pertama di laut di pantai di Pasirian, Lumajang, yang kedua di pantai selatan di
wilayah Kabupaten Blitar. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti koper, bunga sesajen, dan peralatan yang digunakan tersangka untuk memandikan korban di laut. Polisi masih mengembangkan kasus penipuan ini karena diduga masih banyak warga yang menjadi korban tipu muslihat kedua tersangka. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, 4 pemuda diringkus jajaran Satreskrim Polresta Sidoarjo usai mengeroyok seorang penjaga warung kopi di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Korban dikeroyok pelaku yang mabuk karena dianggap mengejek mereka. 4 pemuda tersebut masing-masing adalah LK 24 tahun, RSI 20 tahun, AS 20 tahun, dan AAW 24 tahun. Mereka mengeroyok seorang pria penjaga warung kopi di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Akibat pengeroyokan tersebut, korban terluka serius di kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kepada polisi, pelaku mengatakan mengeroyok korban dalam kondisi mabuk. Mereka tersinggung ucapan korban yang dianggap mengejek. Jadi ceritanya mereka berempat ini kumpul-kumpul, kemudian makan, kemudian minum dan membeli minuman keras dari luar. Setelah kemudian mereka sudah mulai terpengaruh daripada minuman keras, ini salah satu penjaga daripada warkop, ini saudara NW datang kemudian menyampaikan kata-kata yang menurut mereka ini menyinggung perasaan, sehingga langsung saudara NW ini, korban ini dipukuli dan dikeroyok oleh mereka berempat. Kemudian setelah itu saudara NW melaporkan pengeroyokan itu ke Polsek Gedangan. Saat ini keempat pelaku ditahan di Mapores Sidoarjo. Keempatnya dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Kita ke informasi lain, saudara. Musim kemarau panjang berdampak pada naiknya harga gabah yang diikuti melonjaknya harga beras di Kabupaten Trenggalek. Stok gabah di tingkat petani menipis sebab petani banyak yang beralih menanam palawija. Meningkatnya harga gabah ini dirasakan Siti Muawanah, pedagang beras asal Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Harga gabah kering yang sebelumnya Rp5.500 per kilogram melonjak menjadi Rp7.800 sampai Rp8.000 per kilogram. Siti yang biasanya membeli 1 ton gabah per pekan, kini hanya bisa membeli 7 kuintal gabah per pekan. Kondisi ini mempengaruhi harga beras kualitas medium yang kini berkisar Rp13.000 per kilogram. Di Trenggalek berapa Bu per kilogram? 12.500 bisa 13.000. Ini lebih tinggi Bu ya dibandingkan sebelumnya. Iya, paling tinggi. Belum pernah mengalami harga segini, Mas. Kalau normalnya berapa sih Bu harga beras itu? Normalnya 9.000. 9.000 Bu ya. Iya. Ini mulai naik kapan Bu? 1 bulan kemarin sampai sekarang nih bulan apa? Kemarin itu Agustus September. September ya. September Bu. Ini penyebab kenaikannya kenapa Bu? Sebabnya kekeringan, Mas. Kalau dari petani sendiri banyak yang jual nggak Bu? Kalau sekarang tidak. Kemarin panen banyak. Kalau sekarang kan sudah tidak ada orang panen. Berarti agak sulit Bu ya cari gabah? Iya, sekarang cari gabah agak sulit. Kenaikan harga gabah dan beras dipicu oleh musim kemarau berkepanjangan. Petani banyak yang beralih menanam palawija sehingga stok gabah berkurang drastis. Dengan harga yang tinggi, banyak pedagang beras kesulitan mendapatkan gabah kering giling. Sebab para petani memilih memproses gabah mereka sendiri menjadi beras, sehingga tidak menjualnya. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, dampak kemarau panjang membuat puluhan warga Dusun Tambak, Desa Bulu Madiun kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur warga mengering.
Warga Dusun Tambak, Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, sejak 2 bulan ini kesulitan mendapatkan air bersih lantaran banyak sumur warga yang mengering akibat kemarau panjang. Untuk memenuhi kebutuhan air setiap hari, warga mencari air di musola dengan menggunakan mesin pompa air. Untuk mendapatkan air bersih caranya gimana, Pak? Ya minta dari orang yang punya sipil, setelah itu kan ya ada dari musola, minta dari musola. Sebaiknya ada bantuan air bersih untuk yang benar-benar untuk membutuhkan itu, karena dikasih tandon atau semacam apa ya, kiriman dan drop dari pemerintah lah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobi Saktia, mengatakan pihaknya justru tidak mengetahui jika di wilayahnya ada warga yang kesulitan air bersih. Sudah koordinasi sama PDAM, ya nanti kalau memang dalam waktu-waktu dekat ini masih dalam musim kemarau, ada daerah yang membutuhkan kekurangan air, kita yang memapping, nanti yang mengintervensi nanti dari PDAM. BPBD akan secepatnya mendata dan berkoordinasi dengan PDAM untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga Madiun yang saat ini kesulitan air bersih. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Diduga mencari sumber air, harimau Jawa di lereng Lawu turun gunung terekam kamera warga. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.